Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul I'm Your Woman. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dimulai saat Jin menjelaskan tentang bagaimana kehidupannya dalam sebuah narasi. Jin mencatat bahwa mereka seharusnya punya anak tetapi mereka tidak bisa. Suatu hari, Eddie tiba dengan membawa bayi yang dia jelaskan bahwa bayi itu milik mereka sekarang. Jin bertanya siapa namanya, dan Eddie menjelaskan apapun yang dia inginkan. Eddie jelas terlibat dalam beberapa transaksi curang seperti masa. Suatu malam pintu mereka digedor, rekan Eddie, Jimmy, datang dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus segera pergi, dan tidak ada waktu lagi untuk berkemas. Dia membawa bayinya, Harry, dan meninggalkan rumahnya, di mana Carl menjemputnya. Mereka menginap di hotel semalam dan Carl menjelaskan tugasnya adalah untuk menjaganya tetap aman. Dia mengatakan pada Jin bahwa Eddie hilang dan orang-orang sedang mencarinya, dan dia juga. Di malam harinya Harry sangat demam, dan Jin mengatakan mereka harus membawanya ke rumah sakit meskipun Carl berulang kali bersikeras bahwa mereka tidak dapat berbicara dengan siapapun. Mereka membawa bayinya untuk perawatan dan kemudian dengan cepat pergi tanpa diperiksa. Mereka tidur di dalam mobil dan dibangunkan keesokan paginya oleh petugas polisi yang mencurigakan, yang bersikeras bahwa Carl pasti mengganggunya, tetapi Jin mampu membuat cerita sampul untuk meyakinkan petugas tersebut untuk pergi. Dia memberitahu Carl bahwa dia tidak pernah tahu dia bisa berbohong seperti itu. Carl membawa Jin ke rumah yang telah disiapkan untuknya. Dalam keadaan darurat, dia meninggalkan satu nomor telepon untuk dihubungi, dan mengatakan padanya untuk tidak berbicara dengan siapapun. Dia tidak ingin suaminya meninggalkannya sendirian, tetapi Carl mengatakan kepadanya bahwa mereka harus melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Jin menetap tinggal sendirian, dan tidak berbicara dengan siapapun sampai suatu hari tetangganya Evelyn datang untuk menyapa dan membawakannya bunga, katanya teman-temannya dulu pernah tinggal di sini. Jin memberitahunya bahwa namanya adalah Mary. Jin menjadi kesepian dan marah. Suatu malam Jin menjadi sangat kesal sehingga dia melemparkan telur ke dinding di dalam dapurnya. Ketika Evelyn datang dengan makanan dan anggur buatan sendiri, Jin mengizinkannya masuk. Evelyn bertanya di mana kamar mandinya. Hal itu yang membuat Jin curiga karena sebelumnya dia mengatakan bahwa teman-temannya dulu pernah tinggal di sini. Setelah beberapa saat curiga, Jin melepaskannya. Kemudian, Jin turun dan melihat pintu depan terbuka dan mendengar gemerisik di bawah. Dia meraih Harry dan bersembunyi di lemari, di mana dia menggunakan telepon untuk memanggil nomor yang ditinggalkan Carl. Dia tidak mendapat jawaban, lalu Jin kabur keluar jendela dan kabur ke tempat Evelyn. Ketika dia masuk, dia menemukan dua pria dengan senjata menunggunya, mereka mengikat Evelyn dan disumpal di bawah todongan senjata. Mereka ingin tahu di mana Eddie. Kedua pria itu tiba-tiba ditembak oleh Carl. Dia kemudian berbalik dan menembak Evelyn. Jin merasa ketakutan, dan mengatakan bahwa Evelyn tidak bersalah, tetapi Carl mengatakan bahwa dia sudah mati begitu Jin mengizinkannya masuk dan dia tidak ingin melakukannya. Saat mereka harus berhenti untuk mendapatkan susu formula karena Jin tidak bisa menyusui, Jin memberitahu Carl tentang riwayatnya. Dia tidak dapat memiliki anak dan kehilangan beberapa kehamilan, dia pun berdamai dengan itu, tetapi suatu hari, Eddie pulang dengan bayi yang dia dapatkan dari seorang gadis yang sedang hamil. Meskipun dia menginginkan seorang anak, dia tidak yakin jika membawa anak ke dalam kehidupan ini adalah ide yang bagus. Carl membawa Jin ke kabin keluarganya. Carl menjelaskan bahwa dia bekerja untuk Eddie. Pada malam mereka pergi, Eddie membunuh bos mereka, dan setelah mereka meninggalkan rumah, malam itu anak buah bos datang ke rumah dan membunuh Jimmy. Jin berkata Eddie tidak akan pernah membunuh lagi. Carl memberitahunya bahwa Eddie sudah lama menjadi pembunuh. Jin membuatnya bersumpah dan dia tidak tahu di mana Eddie. Jin mulai menjalani kehidupan yang terisolasi dan kesepian di kabin. Ketika sebuah mobil berhenti, Jin pergi bersembunyi di tempat persembunyian rahasia di lantai yang diceritakan Carl padanya tetapi ternyata hanya keluarga Carl, istrinya Terry, ayahnya Art, dan putranya Paul. Mereka bergabung dengan Jin dan mulai tinggal di kabin. Seni menunjukkan kepada Jin bagaimana menggunakan pistol, yang membuatnya takut dan, dia pergi ke Terry yang mengatakan kepadanya bahwa mereka melihat pria di luar apartemen mereka selama beberapa malam dan karenanya mereka berkemas dan pergi, dan bahwa Jin harus bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jin menyimpulkan bahwa Terry pernah menikah dengan Eddie, dan Jin tidak pernah tahu akan hal itu. Carl seharusnya datang tak lama setelah keluarganya, tapi dia belum datang. Terry berencana untuk pergi di tengah malam untuk pergi mencarinya tanpa memberitahunya, tetapi Jin menghentikannya dan menuntut untuk pergi bersamanya untuk menemukan suami mereka dan mendapatkan jawaban.
Terry memberi Jin pistol. Terry membawa Jin ke klub di mana mereka pergi ke ruang belakang sehingga Terry bisa bertemu Mike. Jin mendengar dari seseorang di klub bahwa Terry mengambil seluruh hidup Eddie darinya, dan Jin mengonfrontasi Terry tentang Paul sebagai putra Eddie, tetapi Terry mengatakan mereka harus segera pergi. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Terry memasukkan Jin ke bilik telepon dan menyuruhnya tinggal di sana. Ketika pria bersenjata itu lewat untuk masuk ke ruang belakang dan mulai menembak, Jin melarikan diri dari klub. Tersesat dan sendirian di kota, Jin berkeliaran sepanjang malam, lalu keesokan harinya tersandung ke binatu dan terisak-isak. Dia pergi ke hotel yang sebelumnya disebutkan Terry menginap saat bersembunyi sebelumnya. Dia menemukan Terry, yang memberitahunya bahwa dia kembali untuknya tetapi dia pergi. Dia menjelaskan bahwa Mike dan Eddie dulu bekerja bersama sampai Eddie melepaskan telinga Mike. Terry memberitahu Jin tentang dia dan Eddie memiliki Paul, dan dia ingin pergi tetapi Eddie terus mengatakan pekerjaan berikutnya akan menjadi yang terakhir, tetapi tidak pernah. Dia bilang dia mulai curhat pada Carl yang datar, yang bekerja untuk Eddie, dan mereka jatuh cinta. Mereka bersembunyi dari Eddie ketika mereka sebelumnya menginap di hotel. Eddie menemukan mereka dan membuat kesepakatan, bahwa Terry dan Carl bisa bersama dan keluar dari bisnis, tetapi suatu hari Eddie akan menelepon dan Carl tidak akan bisa mengatakan tidak oleh panggilan itu untuk datang dan menyelamatkan Jin. Paul mengira Carl adalah ayahnya. Terry menjelaskan bahwa dia dan Carl sama-sama memiliki pekerjaan normal dan benar-benar mengira mereka keluar sampai mereka mendapat telepon. Terry berharap pertemuannya dengan Mike, Carl akan mendengar tentang keberadaannya di kota dan akan menemukan mereka. Terry mendapat telepon dari Carl dan keduanya mulai pergi untuk menemuinya, tetapi ada pria di depan. Terry membawa Jin keluar dan memberitahunya bahwa dia akan menemuinya di tempat tujuan. Jin memeluk Terry, dan Terry mengatakan padanya apapun yang didengarnya untuk terus berjalan. Saat dia pergi, Jin mendengar suara tembakan. Jin bertemu Carl di sebuah restoran, dan dia memberitahunya bahwa Eddie sudah mati. Jin melihat Eddie memiliki tembakan di sisinya. Terry datang dan mencium Carl. Mereka bertiga pergi tetapi waspada karena anak buah Mike ada di hotel. Menurut Jin hal ini tidak masuk akal jika anak buah Mike mengejar mereka saat Eddie meninggal, tapi Carl berkata Mike pasti tidak tahu. Sebuah mobil menabrak mereka dan pengejaran pun terjadi. Mobil itu akhirnya menabrak mereka secara langsung. Carl dan Terry tampak tidak responsif, dan Mike menyeret Jin keluar dari mobil dan pergi bersamanya di bawah todongan senjata. Mike yang kejam, menembak kepala anteknya sendiri karena terlalu banyak bicara. Dia menuntut untuk mengetahui di mana Eddie, dan Jin mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati. Mike menuntut Jin untuk tidak berbohong padanya, dan Jin menembak kepalanya. Dia mengendarai mobil kembali ke Carl dan Terry, yang ternyata keduanya masih hidup. Jin menyeret Mike dan tubuh anteknya keluar dari mobilnya, menyeka senjatanya, dan meninggalkan senjatanya bersama mereka. Dia dan Terry yang sesang terluka menyeret Carl ke mobil, dan Jin membawa mereka kembali ke kabin. Ketika mereka tiba, Jin melihat sebuah mobil dan orang mati tergeletak di depan kabin. Terry yang terluka hanya bisa memberikan Jin senjatanya, dan Jin masuk untuk menyelidiki. Di dalam, dia menemukan pria lain tewas bersama dengan Art, yang juga terbunuh. Dia pergi ke ruang persembunyian di bawah lantai dan menemukan Paul dan Harry yang masih hidup. Dia membuat Paul memejamkan mata saat dia menuntunnya keluar dari kabin. Mereka masuk ke dalam mobil dan Jin membawa mereka menuju kebebasan.